Bayangkan sebuah kereta penuh emas, karya seni langka, dan berlian berkilau melintasi hutan Eropa namun menghilang tanpa jejak sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Kisah tentang harta karun Nazi terus menggoda para pemburu misteri dan sejarawan. Apakah kekayaan itu benar-benar ada, atau sekadar mitos yang dimanfaatkan segelintir orang? Selama Perang Dunia Kedua, Nazi dikenal merampas kekayaan dari negara-negara yang mereka jajah, bukan hanya emas bank sentral, tapi juga lukisan, patung, hingga barang-barang antik dari kolektor Yahudi di bawah kendali Hitler. Program sistematis ini disebut sebagai rampasan perang, yang bertujuan mendanai kekuasaan Reich dan membangun Museum Impian Führer. Diperkirakan ratusan ton emas berhasil dikumpulkan oleh Nazi dari Eropa, banyak di antaranya dikirim ke Bank Sentral Jerman. Namun ketika Berlin runtuh tahun 1945, jejak emas ini hilang. Pertanyaannya, kemana semua kekayaan itu pergi? Beberapa pihak menyebutkannya tersembunyi di bunker, gua, bahkan ditenggelamkan di dasar danau. Salah satu kisah paling terkenal adalah kereta emas Nazi yang dikabarkan menghilang di Polandia. Menurut legenda, kereta ini membawa emas, permata, dan senjata, melintasi terowongan rahasia di wilayah Walbrik. Hingga kini, para pemburu harta dari berbagai negara terus mencoba mencari kebenarannya. Namun, tidak satu pun yang berhasil menemukannya. Lalu, ada pula kisah tentang harta karun yang disimpan di Danau Toplitz, Austria. Tentara Nazi diduga menenggelamkan peti-peti besar berisi dokumen, batangan emas, bahkan plet uang palsu untuk operasi Bernhard. Danau itu telah diselami berulang kali. Beberapa temuan mendukung teori konspirasi ini. Namun sebagian besar tetap menjadi misteri. Selain emas dan uang, Nazi juga mencuri ribuan karya seni, lukisan-lukisan karya Rembrandt, Picasso, dan Klimt menghilang begitu saja. Museum Louvre hingga kolektor pribadi menjadi korban. Setelah perang, program pelacakan seni curian pun dibentuk, tapi hingga kini, ribuan karya seni belum kembali. Sebagian mungkin berada di ruang bawah tanah para kolektor rahasia. Satu lukisan yang menarik perhatian dunia adalah Portrait of Adele Bloch-Bauer karya Gustav Klimt. Lukisan ini pernah dicuri oleh Nazi dari keluarga Bloch-Bauer. Butuh waktu puluhan tahun hingga lukisan itu akhirnya dikembalikan melalui proses hukum yang panjang. Kasus ini menjadi simbol perjuangan atas keadilan warisan budaya yang dirampas. Namun, tidak semua korban seni curian seberuntung itu. Banyak keluarga Yahudi yang kehilangan segalanya, rumah, warisan, dan karya seni berharga. Harta karun Nazi tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga simbol penderitaan massal dan perampasan identitas budaya. Ini bukan sekadar soal emas, tetapi juga tentang ingatan dan keadilan sejarah. Banyak teori menyebut bahwa beberapa pejabat tinggi Nazi menyembunyikan kekayaan pribadi mereka menjelang akhir perang. Beberapa kabar bahkan menyebut keterlibatan Vatikan dan bank-bank Swiss dalam mencuci harta Nazi. Klaim ini sulit dibuktikan. Namun keberadaan rekening-rekening misterius memang ditemukan bertahun-tahun setelah perang. Pada tahun 1997, bank-bank Swiss akhirnya mengakui menyimpan aset-aset yang diduga milik korban Holocaust dan pejabat Nazi. Penyelidikan internasional pun dilakukan. Tekanan dari masyarakat global mendorong Swiss membuka arsip rahasia mereka. Hasilnya mengejutkan, miliaran dolar tersembunyi dalam bentuk emas dan surat berharga. Sementara itu, pemburu harta karun modern terus mengejar jejak emas Nazi di berbagai lokasi, mulai dari bekas markas SS di Jerman hingga lorong-lorong bawah tanah di Ceko. Mereka menggunakan alat pemindai canggih, sonar, dan bahkan AI untuk menganalisis peta tua. Namun sejauh ini, hasilnya tetap nihil atau hanya spekulasi. Meski belum ada bukti fisik besar yang ditemukan, pencarian ini terus menarik perhatian publik. Banyak yang tergoda oleh kemungkinan menemukan emas tersembunyi. Tapi di balik sensasi itu, ada bahaya nyata, ranjau darat, reruntuhan tua, bahkan jebakan dari masa perang. Mencari harta karun Nazi bukan sekadar petualangan biasa. Beberapa pemburu harta bahkan kehilangan nyawa saat menyusuri gua-gua tua yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan harta Nazi di hutan Polandia dan pegunungan Austria. Cuaca ekstrem dan medan berbahaya menjadi tantangan tersendiri. Namun, semangat untuk menemukan kebenaran yang hilang membuat mereka tetap maju. Meski nyawa jadi taruhannya. Ada juga dugaan bahwa sebagian besar harta Nazi telah dibagi-bagi oleh tentara sekutu setelah Jerman menyerah.
Saat kekacauan menyelimuti Eropa pasca perang, barang-barang berharga dengan mudah berpindah tangan. Beberapa laporan menyebutkan tentara Amerika dan Soviet membawa pulang artefak dan emas sebagai hadiah perang. Namun, sebagian sejarawan meragukan semua teori besar ini. Mereka berpendapat bahwa kisah-kisah tentang harta Nazi seringkali dilebih-lebihkan atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan komersial. Tanpa bukti kuat, pencarian harta karun bisa jadi hanya menciptakan harapan palsu dan membuka luka lama tanpa penyelesaian nyata. Meski begitu, upaya pelacakan secara ilmiah tetap dilakukan. Beberapa tim arkeolog bekerja sama dengan lembaga sejarah untuk mengungkap bukti-bukti otentik. Mereka mempelajari dokumen Nazi, peta logistik, hingga arsip militer rahasia. Tujuannya bukan hanya menemukan emas, tapi juga memahami skala pencurian dan dampaknya secara historis. Penelusuran modern juga dibantu oleh teknologi satelit dan pemetaan digital dari udara. Citra termal digunakan untuk mendeteksi struktur bawah tanah mencurigakan. Di darat, radar penembus tanah mengungkap kemungkinan adanya ruang tersembunyi. Ini membuat pencarian semakin ilmiah dan mengurangi risiko terjebak dalam mitos. Namun demikian, ada satu hal yang tak bisa dipetakan oleh alat secanggih apapun: motif manusia. Mengapa Nazi begitu tergila-gila pada emas dan seni? Apakah itu hanya soal kekuasaan? Atau ada obsesi mendalam terhadap simbol kejayaan? Pertanyaan ini masih menjadi misteri psikologis dari rezim yang membakar dunia. Beberapa peneliti meyakini bahwa obsesi Hitler terhadap seni dan kekayaan berakar dari masa lalunya sebagai seniman gagal. Ia pernah ditolak dari Akademi Seni di Wina, dan mungkin karena itu, ia mengumpulkan karya seni sebagai bentuk balas dendam terhadap dunia seni yang dulu menolaknya. Keinginan untuk mengontrol budaya menjadi ambisi gelapnya. Di sisi lain, harta karun Nazi juga menyimpan kisah ketidakadilan global. Banyak negara masih memperjuangkan pengembalian barang curian kepada pemilik aslinya. Proses ini rumit karena dokumen kepemilikan hancur selama perang, tapi di tengah semua kekacauan itu, masih ada harapan untuk keadilan, meski datang terlambat. Hingga hari ini, pencarian terus berlanjut, bukan hanya oleh pemburu harta, tapi juga oleh sejarawan, jurnalis investigatif, hingga keluarga korban Holocaust. Setiap fragmen artefak yang ditemukan, setiap dokumen yang terungkap, adalah potongan puzzle dari tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Harta karun Nazi bukan hanya tentang emas, tapi juga tentang ingatan. Pada akhirnya, harta karun Nazi bukan sekadar misteri sejarah, tetapi cermin dari kerakusan, kekuasaan, dan trauma manusia. Mungkin emasnya takkan pernah ditemukan, tapi pencariannya mengajarkan kita satu hal: sejarah tidak bisa dikubur selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran akan muncul ke permukaan seperti cahaya dalam lorong-lorong gelap masa lalu.